Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbia Sidik. Nomor pokok mahasiswa saya 2020 465000161. Saya kelas R3C DKV. Saya akan mempresentasikan mata kuliah ujian akhir semester saya, yaitu Ragam Hias Nusantara. Pada pertanyaan pertama ini, sebuah slide ada foto saya. Pakaian yang saya pakai ini adalah jenis batik Parang Barong dengan motif batik ini merupakan batik asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman Keraton Mataram, Kartasura, Solo, Jawa Tengah. Parang Barong diciptakan oleh Sultan Agung Hanyakara Kusuma dan merupakan parang yang paling besar dan agung. Nama Barong memiliki arti sesuatu yang besar, dan jika dilihat motifnya pun besar-besar dibandingkan batik parang lainnya. Parang Barong dianggap sakral dan digunakan dalam berbagai ritual keagamaan dan meditasi. Lanjut kepada slide berikutnya adalah sebuah gambar kain yang di sebelah kiri ini, yaitu pola ragam hias batik parang. Motif-motif apa saja yang berada dalam jangkauan satu kolam grid yang ada buat batik parang merupakan salah satu motif yang paling tua di Indonesia. Parang berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Perengan menggambarkan sebuah garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Susunan motif S, jalin menjalin, tidak terputus melambangkan kesinambungan bentuk dengan huruf S, diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat yang tidak pernah padam. Lanjut, slide berikutnya, jenis penggayaan batik Parang Barong. Pola suatu batik, terutama parang, mempunyai khas tertentu yang motifnya terkenal dengan kelompok motif garis miring yang tersusun membentuk garis-garis yang sejajar dengan sudut kemiringan 45%. Sedangkan motif batik parang terdiri dari satu atau lebih dari parameter ragam hias sehingga menghasilkan motif batik parang yang cukup banyak sehingga pola yang dihasilkan sangat beraneka ragam. Hal tersebut seringkali menyulitkan bagi orang awam untuk mengidentifikasi motif batik parang berdasarkan ciri khas yang dimiliki. Sehingga penelitian ini lebih ditekankan pada identifikasi dari suatu pola batik parang. Identifikasi pola batik parang dilakukan dengan menggunakan algoritma pemodelan poin minut pada setiap garis yang membentuk pola batik parang tersebut. Algoritma poin minute merupakan sejenis titik yang terbentuk pada pola batik parang. Hasil yang diperoleh dari algoritma poin minute selanjutnya dikelompokkan menggunakan metode K-means clustering sehingga dapat menentukan identifikasi pola batik parang berdasarkan ciri khas yang dimiliki. Makna dari sebuah ragam hias ini, motif ini memiliki makna pengandalian diri dalam dinamik usaha yang terus-menerus, kebijaksanaan dalam gerak, dan kehati-hatian dalam bertindak. Slide selanjutnya, pertanyaan kedua, satu objek, beda penggayaan perbedaan. Gambar A, motif kerbau patedong pada kain ukuran rumah tongkonan, Toraja kiri atas. Gambar B, motif mata kerbau pada lambeko Sumatera Barat kanan atas. Bagian C, motif kerbau pada tenun Sumba Timur kanan tengah. Bagian D, motif kerbau rata tunggal pada tapis Lampung bawah. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang A, motif kerbau patedong yang posisinya kiri atas. Patedong berasal dari kata patedong yang dalam bahasa Toraja berarti kerbau. Ukiran ini menyerupai bagian muka seekor kerbau di Toraja. Kerbau adalah binatang peliharaan yang utama dan sangat disayangi bagi masyarakat Toraja.
Kerbau punya fungsi ganda, yaitu sebagai mas kawin, sebagai hewan pengelola sawah, alat transaksi dalam jual beli masyarakat Toraja, sebagian korban persembahan pada dewa atau leluhur, dan lain-lain. Lanjut ke gambar berikutnya yang B, motif mata kerbau pada Lambleko Sumatera Barat yang bagian kanan atas. Yang B, penelitian menyerankan kepada penentuan dan masyarakat Loli untuk mempelajari dan memahami lambang dan makna motif tenun Lambleko. Dalam tenun Lambleko terkandung nilai-nilai luhur, adat, dan budaya Sumba. Semakin besar upaya dalam mempertahankan nilai-nilai leluhur, adat, dan budaya dalam bentuk apapun, semakin jelas pula identitas suku bangsa sebagai masyarakat multikultural. Lanjut ke motif bagian C, motif kerbau tenun Sumba Timur kanan tengah. C, motif kain tenun Sumba Timur sudah berada cukup berbeda. Kain tenun Sumba Barat tampak lebih sederhana, permukaannya polos dan hanya ada hiasan simetris atau figur hewan pada bagian bawah atasnya. Di sisi lain, kain Sumatera Barat mencerminkan kemerihan, kaya, dan beragam, dan ornamen dekoratif margasatwa yang tampak realistis. Yang D, motif kerbau Raja Tunggal pada tapis Lampung bawah. Foto bagian bawah. D, secara sosiologis, kain tapis Lampung melambangkan kemampuan status sosial pemiliknya dalam kehidupan masyarakat. Kain tapis Raja Medal misalnya hanya bisa dipakai oleh kalangan elit suku asli Lampung dari kalangan keluarga pemimpin adat atau pemimpin suku pada upacara adat. Misalnya saat resepsi, perkawinan, dan upacara pemberian gelar adat, cakak kepaduan, penggunaannya pun tidak boleh sembarangan. Lanjut ke slide berikutnya, pertanyaan lahir, pertanyaan ketiga. Di slide berikutnya, di pertanyaan 3 ini ada sebuah gambar di sebelah kiri pada bagiannya. Batik instansi ini sebuah jelaskan menurut pendapat saya, apakah logo dapat disebut sebagai ragam hias ketika muncul dalam suatu produk kain batik? Oke, di sini saya akan menjelaskan menurut saya setuju saja disebut ragam hias. Seragam batik desain khusus menjadi salah satu syarat mutlak menjadikan baju batik perusahaan Anda terlihat menarik. Selain bisa menjadi ciri khas dari perusahaan yang Anda pimpin, seragam batik desain ini khusus juga bisa meningkatkan kesan eksklusif. Karena ragam hias adalah visualisasi dalam suatu karya kerajinan atau seni bertujuan untuk menghias. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.